Oke, salam jumpa kembali sahabat Karel Plong Official sekalian. Salam sehat untuk kita semua ya. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan peluang Prabowo Subianto menang di Pilpres 2024. Dan kali ini kita akan mengulas berita yang ditulis oleh salah satu media nasional yaitu wartaekonomi.co.id ya. Sekarang kita bacakan bersama, setelah itu kita ulas ya. Mantap. Wartaekonomi.co.id ya, pada Senin 17 Oktober 2022 menulis berita dengan judul peluang Prabowo menang Pilpres 2024 enggak kalah sama Anies dan Ganjar. Pengamat ungkap 4 faktor bahkan dukungan dari Jokowi. Wah, ngeri nih ya. Oke. Peluang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memenangkan pemilihan presiden Pilpres 2024 sebagai calon presiden potensial tidak kalah dari 2 nama unggulan lain, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya. Hal ini diungkap oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Meski demikian, Ujang mengaku tak bisa memprediksi apakah Prabowo mampu mengalahkan Anies dan Ganjar dalam Pilpres 2024. Kekuatan ketiga orang tersebut masih rata, elektabilitas mereka juga masih di angka 30% naik turun, kata Ujang kepada genpl.co pada Minggu 16 Oktober 2022 ya. Dirinya juga mengatakan bahwa kemenangan dan kekalahan tokoh dalam Pilpres dipengaruhi banyak faktor. Misalnya terkait dukungan partai koalisi, pembiayaan cawapres, bahkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, tuturnya ya. Akan tetapi menurutnya arah dukungan rakyat tetap menjadi penentu agar Prabowo mampu mengalahkan Anies dan Ganjar Pranowo ya. Jadi kemungkinan menang Prabowo, Anies dan Ganjar masih sama. Saat ini belum bisa dilihat kemenangan Prabowo, ucapnya. Menurut Ujang, proses menuju kontestasi politik 2024 sangat dinamis dan mudah berkembang. Hal tersebut, kata dia, akan menjadi sebuah pertarungan yang seru ya. Akan tetapi saya meyakini Partai Gerindra akan konsisten memajukan Pak Prabowo lagi. Lagi pula Partai Gerindra sudah punya koalisi bersama PKB, ujar Ujang ya. Ya, oke sahabat Karel Plong Official sekalian ya. Jadi saya kira apa yang dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin itu saya kira memang kalau dari sisi Prabowo ya 4 faktor itu dia sudah penuh, tetapi ada salah satu faktor yang saya kira belum maksimal ya. Kalau soal faktor partai politik, saya kira Prabowo punya Partai Gerindra yang cukup solid ya, cukup kuat. Kemudian yang kedua soal koalisi ya, Prabowo Partai Gerindra sudah membangun koalisi dengan PKB dan mungkin ada partai-partai lain yang akan merapat. Ya, kemudian yang ketiga adalah soal dukungan rakyat, dukungan pemilih. Saya kira Prabowo punya elektabilitas yang cukup tinggi, tapi memang ada juga sebagian pemilih atau loyalis Prabowo yang harus berpindah haluan ya, harus berseberangan dengan Prabowo karena ada alasan-alasan tertentu. Tetapi saya kira Prabowo masih memiliki pemilih yang loyalis ya. Tetapi faktor yang keempat ini yang saya kira menjadi faktor penentu untuk kemenangan di Pilpres 2024, yaitu dukungan dari Presiden Joko Widodo. Saya kira semua calon presiden yang akan maju di 2024 itu semua tentu punya mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan endorse dari Presiden Joko Widodo. Kenapa demikian? Karena memang Presiden Joko Widodo itu masih memiliki elektabilitas, popularitas yang sangat tinggi sekali ya. Bayangkan sahabat Karel Plong Official sekalian, Presiden Joko Widodo itu memenangi Pilpres 2 kali berturut-turut. Artinya apa? Artinya bahwa
Jokowi memiliki pemilih yang sangat militan ya, sangat loyal terhadap Jokowi, sehingga saya kira capres-capres ke depan yang akan bertarung di 2024 itu tentu sangat menginginkan ya, supaya bagaimana mereka bisa mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih Jokowi. Dan itu ya saya kira strategi itu tentu akan dilakukan oleh capres-capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Ya, jadi keputusan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi itu saya kira selain sebagai untuk untuk rekonsiliasi politik ya, untuk meredam perpecahan di masyarakat ya, tapi saya kira tujuan lain adalah bagaimana Prabowo bisa mendapatkan simpati dari pemilih-pemilih Jokowi ya. Jadi saya kira memang jauh-jauh hari itu memang sudah ada perhitungan dari Prabowo Subianto ya, dari Partai Gerindra, bahwa memang Prabowo tentu masih ingin maju, sehingga dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan Joko Widodo ya minimal dia bisa mendapatkan simpati dari pemilih Jokowi. Prabowo saya kira sudah menunjukkan kerja-kerja yang luar biasa ya. Prabowo menjadi menteri yang sangat loyal terhadap Joko Widodo. Prabowo menjadi menteri yang cukup berprestasi ya. Saya kira memang sedikit demi sedikit Prabowo sudah mendapatkan simpati dari pemilih Jokowi. Tetapi sayangnya adalah memang agak berat. Karena apa? Karena memang ada Ganjar Pranowo yang mengganjal ya. Jadi memang pemilih-pemilih Jokowi ini kan menghendaki kalau yang menggantikan Joko Widodo itu adalah Ganjar Pranowo, karena menurut mereka bahwa Ganjar Pranowo ini adalah orang yang lebih pas atau lebih pantas atau lebih cocok untuk menggantikan Joko Widodo. Jadi ini yang menjadi satu tugas berat ya, pekerjaan berat bagi Prabowo Subianto, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan atau bisa merebut suara dari pemilih-pemilih Jokowi itu. Tetapi kalau misalnya Ganjar Pranowo tidak masuk dalam kontestasi Pilpres 2024, saya kira ini peluang yang ya sangat menguntungkan Prabowo Subianto ya. Tetapi kalau misalnya Ganjar Pranowo tetap ikut dalam atau ambil bagian dalam kontestasi Pilpres 2024, maka itu yang menjadi sebuah tantangan berat bagi Prabowo Subianto. Maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pengamat politik Ujang Komarudin tadi, bahwa memang kalau misalnya tiga-tiganya maju, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, maka memang sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang di Pilpres 2024, karena memang ketiga-tiganya masih punya peluang yang sama ya. Prabowo di satu sisi dia harus kehilangan banyak pemilu. Karena apa? Banyak pemilih. Kenapa? Karena munculnya sosok Anies Baswedan ya. Jadi sebagian pemilih yang kecewa dengan keputusan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi, maka mereka beralih ke Anies Baswedan ya. Sementara usaha untuk mendapatkan simpati dari pemilih Jokowi itu juga masih sangat berat karena terganjal di Ganjar Pranowo. Jadi ini yang saya kira tugas perjuangan yang sangat berat dari Prabowo Subianto untuk bisa merebut kursi RI 1 di 2024 ya. Tetapi saya kira masih ada peluang ya, masih ada peluang. Menurut saya begini. Prabowo Subianto itu kan selama waktu masih 2 tahun kekuasaan Joko Widodo ini, Prabowo Subianto itu punya banyak kesempatan untuk selalu bersama dengan Joko Widodo. Kenapa? Karena Prabowo Subianto masih sebagai pembantu Jokowi ya. Dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sehingga saya kira tentu ada banyak momen, ada banyak kesempatan yang Prabowo akan selalu bersama Joko Widodo. Dan jikalau Prabowo selalu menunjukkan konsisten ya kesuksesan prestasi dia ketika menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, saya kira itu akan menjadi suatu nilai plus ya bagi Prabowo Subianto untuk merebut simpati pemilih-pemilih Joko Widodo.
Tetapi ada satu kerugian bagi kedua sosok ini ya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena kedua sosok ini sudah mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur. Tetapi waktu untuk menuju Pilpres 2024 itu masih sangat lama, yaitu sekitar 2 tahunan. Jadi saya kira selama waktu yang sangat panjang ini menjadi kesempatan bagi publik untuk terus mengevaluasi, terus mengulas kinerja-kinerja kedua sosok ini ketika menjabat sebagai gubernur ya. Jadi saya kira sangat tanggung jawab yang berat sekali bagi kedua tokoh ini untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan, dan itu sangat terbatas sekali karena kapasitas mereka bukan lagi sebagai gubernur ya. Jadi ini yang saya kira menurut saya satu keunggulan dari Prabowo Subianto ya, karena Prabowo Subianto masih menjabat sebagai menteri, sementara kedua sosok ini sudah mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur ya. Tetapi mereka akan dievaluasi ya, mereka akan dievaluasi, dan itu kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi itu memang agak berat ya, agak kesulitan ya, karena mereka bukan lagi sebagai pejabat publik ya, apalagi ya PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu kalau memang secara politik berseberangan dengan kedua sosok ini, saya kira itu lebih rumit lagi ya. Katakanlah ya, saya kasih contoh misalnya Anies Baswedan ya. Ketika 1 hari setelah Anies Baswedan meninggalkan balai kota DKI Jakarta, langsung PLT yang menggantikan itu membuat sebuah kebijakan baru yang mana merupakan kontra dari Anies Baswedan, yaitu mengaktifkan kembali pengaduan masyarakat ya. Selama ini kan ditiadakan oleh Anies Baswedan, tapi dengan munculnya kehadiran PLT baru ini dia mengaktifkan kembali. Saya kira ini satu contoh ya. Masih banyak persoalan lain, masih banyak isu-isu lain yang akan terus diulas, akan terus dievaluasi ya. Jadi itu yang menurut saya satu poin yang menguntungkan Prabowo Subianto dibandingkan dengan kedua tokoh ini ya. Jadi saya kira Prabowo Subianto masih punya peluang ya untuk bisa memenangkan untuk bisa unggul di Pilpres 2024 ya, jikalau memang Prabowo Subianto terus ya konsisten ya loyal terhadap Joko Widodo ya, berusaha pelan-pelan untuk mendapatkan simpati dari pemilih Joko Widodo. Saya kira kalau itu tetap konsisten dilakukan oleh Prabowo Subianto ya, saya kira peluang itu bisa didapatkan oleh Prabowo Subianto. Oke, sahabat Karaklong Official sekalian, itulah sedikit analisa singkat dari saya. Teman-teman silakan komentari, silakan kritisi ya, silakan tanggapi. Jangan lupa tuliskan komentar Anda di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.